Oke teman-teman, selamat malam semua. Malam hari ini kita akan melanjutkan membaca Boruto to Blue Vortex chapter 16 ya teman-teman. Di sini sudah rilis chapter yang ke-16 menggunakan bahasa Indonesia. Di sini kita lihat sampulnya adalah sang idola kita, yaitu adalah Ibunda Aida ya teman-teman, dengan judul Singularitas Takdir ya teman-teman. Untuk artinya sendiri, apa sih singularitas itu akan kita baca sampai tamat dulu ya teman-teman, yang chapter 16 ini. Oke. Kalau kita lihat di halaman pertama itu menceritakan flashback ya teman-teman. Kilas balik saat Boruto bertemu dengan Kashin Koji, rahasia dari lahirnya Hiraishin milik Boruto akhirnya terungkap ya teman-teman. Di sini sepertinya akan dijelaskan secara detail bagaimana Boruto akhirnya mampu menguasai jurus Hiraishin no Jutsu ya teman-teman. Di sini Kashin Koji menjelaskan ninjutsu ruang dan waktu, yaitu mampu memindahkan pengguna maupun target lainnya ke berbagai tempat dalam sekejap ya teman-teman. Terus sama seperti kemampuan terbang, ini adalah salah satu kemampuan dasar yang dimiliki Otsutsuki ya teman-teman. Terus di sini Kashin Koji menambahkan, di masa lalu kau telah memperlihatkan potensi kemampuan ini berkali-kali. Namun semua kesempatan itu terjadi secara spontan akibat faktor-faktor khusus yang tak bisa terulang. Dapat disimpulkan bahwa kau belum bisa mengendalikan kemampuan itu. Di sini Kashin Koji mengatakan Boruto belum mampu mengendalikan kemampuan dari Otsutsuki ya teman-teman. Akan tetapi dalam waktu hampir 6 tahun kau akan berhasil mengendalikan kemampuan itu. Wow. Di sini Kashin Koji mempunyai pandangan bahwa Boruto akan mampu menguasai jurus dari Hiraishin no Jutsu ya teman-teman. Di sini Kashin Koji menceritakan pandangan masa depan yang dia lihat kepada Boruto. Terus Kashin Koji juga menyarankan untuk Boruto ini melakukan marking ke suatu benda menggunakan cakranya ya teman-teman. Dengan Boruto harus memanfaatkan berbagai logam sebagai medium untuk berpindah posisi ke berbagai tempat dalam sekejap. Kau memakai kemampuan itu sebagai ninjutsu untuk bergerak dengan bebas. Wow, di sini hanya mampu menggunakan medium logam ya teman-teman. Terus Kashin Koji menjelaskan itulah Hiraishin no Jutsu. Hiraishin. Boruto nampak sedikit kaget. Ya, nama yang sama dengan jurus keahlian kakekmu, Minato Namikaze, sang Hokage keempat. Kau sendiri yang menamai jurus itu. Boruto hanya melihat Kashin Koji. Terus secara teknik keduanya tetaplah jurus yang berbeda. Hiraishin yang sesungguhnya tidak seperti yang kau gunakan. Di tengah usahamu dalam mempelajari teknik ninjutsu ruang dan waktu, kau justru mengembangkan Hiraishin imitasi yang menghasilkan efek serupa aslinya dengan caramu sendiri. Kemudian Boruto menjawab mengembangkan, masa aku sejenius itu? Jujur saja, ekspektasi semacam itu membuatku merasa terbebani. Wow, Boruto malah tidak sadar apa yang dia lakukan ya. Terus Boruto melempar shurikennya, mengaktifkan segel, dan dia menggunakan jurusnya Hiraishin. Setelah melakukan percobaan berkali-kali, kau menarik kesimpulan bahwa medium yang paling efektif untuk marking cakra adalah yang terbuat dari logam. Kemudian Boruto menjawab, logam, berarti pedang ini juga bisa. Kashin Koji membalas, tentu saja, dari shuriken, kunai, ornamen, bahkan peralatan makan. Berbagai benda yang terbuat dari logam dapat kau gunakan sebagai medium. Ketika medium berada dalam jangkauan penglihatan, melakukan perpindahan tempat yang akan akurat semakin mudah. Jangkauan penglihatan ya. Itu artinya semakin jauh jaraknya maka berpindah pun semakin sulit ya. Menarik teman-teman. Terus Kashin Koji menjelaskan, sebagai contoh, jika kamu memakai dua shuriken sebagai medium dan meletakkan masing-masing shuriken itu pada suatu tempat di utara dan selatan, kau bisa mendeteksi cakra dari masing-masing medium dan berpindah tempat. Tapi ada satu masalah. Di antara kedua titik itu, bagaimana caranya agar kau bisa memastikan titik mana yang akan menjadi tujuanmu? Oke, lanjut. Boruto hanya terdiam.
dan dia juga memahami apa yang dimaksud oleh Kashin-Koji. Kurasa itu sulit. Kalau kau hanya memakai satu medium, hal ini tidak akan jadi masalah. Tapi itu artinya kau tidak dapat memaksimalkan potensi kegunaan jurus ini. Saat itulah kau mencetuskan sebuah ide. Wow, di sini Kashin-Koji memberikan sebuah ide kepada Boruto dengan mengatakan, yaitu dengan memakai simbol. Kau memakai logam dengan bentuk yang beraneka ragam sebagai medium. Bentuk dari masing-masing logam itulah yang akan kau jadikan sebagai simbol. Dengan membayangkan simbol tertentu, meski koordinat yang kau tuju berada di luar pandanganmu, kau bisa berpindah secara akurat. Kemudian Boruto menjawab, benar juga. Dengan kata lain, khusus untuk pindah ke titik yang jauh, aku cukup menyiapkan logam dengan berbagai bentuk ya. Kashin-Koji mengatakan benar, akan tetapi semakin jauh jaraknya ke titik yang ketujuh, semakin kuat pula konsentrasi yang dibutuhkan. Boruto membalas, intinya semakin jauh semakin sulit ya. Aku harus banyak berlatih. Kashin-Koji mengatakan lagi, dengar Boruto. Saat ini teori dan pengetahuan yang seharusnya baru kau dapatkan setelah memakan beberapa tahun memang bisa kau dapatkan dalam waktu beberapa menit saja, tapi pengetahuan hanya sebatas informasi. Jangan lupa bahwa untuk menguasai Hiraishin sepenuhnya dibutuhkan ketekunan yang luar biasa dalam mempelajarinya. Oke, di sini Boruto langsung menggunakan jurus Hiraishin sambil mengatakan, tidak usah khawatir, aku akan terus berlatih. Lagi pula masih banyak hal lain yang harus kulakukan. Wow. Terus adegannya berpindah. Apa maksudnya? Kau sudah tahu jalan menuju masa depan yang lebih baik. Bukankah lebih baik kita beritahu yang lainnya juga supaya mereka mau membantu? Dengan begitu semua akan berjalan dengan lancar kan? Kemudian Kashin-Koji mengatakan, ironisnya semakin banyak orang yang tahu, maka semakin besar pula kemungkinan masa depan akan berubah. Begitu mengetahui apa yang akan terjadi di masa depan, kita tidak akan bisa bersikap seperti ini sebelumnya. Hasilnya, masa depan bisa mengalami percabangan yang kompleks dan alurnya akan semakin sulit untuk diprediksi. Kemudian Kashin-Koji menjelaskan lagi, kalau itu terjadi, maka membaca situasi dengan Jippo pun jadi tidak ada gunanya. Ingatlah bahwa mengetahui apa yang akan terjadi di masa depan, hal baik maupun buruk dapat mengubah masa depan itu sendiri. Semakin banyak masa depan yang diketahui seseorang, maka akan semakin menyimpang pula dirinya dari garis takdir. Ia akan menjadi ekstensi menyimpang yang mengusik stabilitas masa depan, yakni singularitas. Boruto sedikit bingung. Singularitas, tugas kita sebagai singularitas takdir adalah memandu orang-orang menuju masa depan yang lebih baik dari balik layar. Di sini Kashin-Koji mengajak Boruto untuk di balik layar, teman-teman. Kita sama sepertiku, kau pun telah menjadi singularitas takdir. Oke, Boruto tercengang, dan cepat atau lambat itu juga berlaku untukmu yang telah menyaksikan informasi ini, Aida. Wow. Kashin-Koji menyadari bahwa informasi yang dia sampaikan kepada Boruto, ada Aida juga yang sedang mendengarkannya ya teman-teman. Di sini Aida mengatakan singularitas takdir ya. Oke, scan berpindah di rumahnya Aida ya teman-teman. Di sini ada ketua kelas dan Sarada. Bagaimana Aida? Apa kau tahu sesuatu? Aida hanya terdiam. Kemudian Aida menjawab, sepertinya Boruto memang punya alasan tertentu yang membuatnya tidak bisa bicara banyak kepada kalian. Kurasa dia berbuat begitu agar kalian tidak perlu terlibat dalam bahaya. Sumire hanya mendengarkan. Terus Sarada menjawab, mungkin memang begitu, tapi dia selalu saja menanggung semuanya seorang diri. Kemudian Sarada mengatakan lagi, Konoha juga sama saja. Padahal sudah jelas Konoha dan Boruto punya musuh yang sama, tapi Konoha tetap menganggap Boruto sebagai musuh. Kalau begitu, setidaknya kita harus membantu dia. Lalu, sekarang Boruto ada di mana? Oke, ketua kelas memanggil Sarada dengan mengatakan, mungkin Boruto tidak ingin orang-orang tahu. Sarada cuma menjawab, Terus ketua kelas menambahkan, meskipun kita secara terang-terangan membela Boruto, bisa dibilang kita sama sekali tidak tahu informasi penting apapun tentangnya. Tapi kalau dipikir-pikir lagi,
Justru karena kita tidak tahu, makanya kita masih bisa bergerak dengan bebas di dalam desa. Dan di sini ketua kelas agak sedikit bingung dengan memanggil nama ketua kelas. Terus Sumire menambah penjelasannya, menurutku saat ini yang harus menjadi prioritas kita bukanlah mengejar Boruto. Sarada menjawab, tapi ketua kelas juga lihat sendiri kan, kalau tidak hati-hati nyawanya dalam bahaya loh. Melawan musuh seperti mereka seorang diri, dia terlalu gegabah. Sumire menjawab, bagaimana kalau itu terjadi gara-gara kita ada di sana. Di sini Demon lagi berbaring di atas pahanya Eida. Terus Sarada mengatakan, maksudmu? Sumire menjawab, tidakkah seharusnya kau coba pahami sedikit perasaan Boruto? Sarada bingung. Terus Sumire menjelaskan, apa kau pikir dia memilih bungkam karena itu yang dia inginkan? Di dunia ini ada hal-hal yang tidak bisa kita bicarakan meskipun kita sangat ingin membicarakannya kan? Apa kau tidak pernah membayangkan betapa beratnya hal itu? Sarada menjawab, ketua kelas. Sumire menambahkan lagi, bukan hanya perasaan Boruto, tapi juga perasaanku. Wow, menarik. Kau sudah tahu kan bahwa aku menyukai Boruto. Padahal kau tahu, tapi waktu itu kau malah memeluknya. Ini yang pertemuan pertama ya, yang Sarada langsung memeluk Boruto di depannya Sumire, yang dimana Sumire hanya bisa terdiam saja ya teman-teman, menahan rasa sakit hatinya ya guys, bahaya, bocil. Oke lanjut, aku juga berusaha memahami perasaan Sarada kok, karena situasinya seperti itu, walau wajar kalau Sarada berbuat begitu. Tapi Sarada sendiri bagaimana? Apa waktu itu sewaktu memeluknya di depanku meski hanya sesaat, apakah memikirkan perasaanku? Wow, di sini Sumire benar-benar mengungkapkan unek-uneknya yang selama ini dia pendam ya teman-teman kepada Sarada. Di sini Sarada hanya terdiam saja ya teman-teman. Di sini malah si Eida yang ngomong dalam hati ya teman-teman. Suasananya jadi tegang begini. Saking tidak enaknya aku tidak bisa berkutik sama sekali. Tapi ini seru banget. Ayo lanjutkan dong. Eida mah dengar-dengar begini malah suka dia. Terus Sumire menambahkan, maaf ya, aku juga bingung kenapa aku jadi membicarakan hal seperti ini. Sarada masih terdiam, padahal ini bukan saat yang tepat untuk membahasnya. Sumire langsung pergi ya teman-teman, meninggalkan Sarada. Terus Sarada memanggilnya, tunggu dulu ketua kelas. Sumire menjawab, mau sampai kapan kau memanggilku seperti itu? Sambil Sarada melanjutkan untuk pergi menjauh ya teman-teman. Oke, Sarada masih terlihat bingung ya teman-teman. Di tengah kecanggungan itu tiba-tiba Eida dihubungi oleh Shikamaru yang ingin meminta waktu Eida sebentar ya teman-teman. Shikamaru sepertinya ingin membicarakan sesuatu dengan Eida.